Kita bersyukur sekalipun dunia sedang dilanda kegelapan, tapi saya percaya saudara bisa melihat pemeliharaan, penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam hidupmu, termasuk dalam hidup saya. Tuhan, saudara, Tuhan saya adalah Tuhan yang baik. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara untuk sama-sama belajar apa yang akan saudara dan saya lakukan ketika saudara menghadapi masalah, ketika saudara menghadapi pergumulan, ketika saudara menghadapi situasi yang sulit, khususnya seperti sekarang ini. Apakah itu masalah kesehatan, apakah itu masalah ekonomi, keuangan, pekerjaan, bisnis, masalah apapun. Nah, hal yang pertama yang harus saudara sadari sebagai orang percaya, ketika saudara menghadapi masalah yang saudara hadapi berbeda dengan masalah yang orang dunia hadapi. Ketika orang dunia atau orang-orang yang bukan orang percaya menghadapi masalah yang mereka hadapi itu betul-betul masalah. Berbeda dengan saudara, berbeda dengan saya. Ketika saudara menghadapi masalah, pergumulan, saya mau kasih tahu sama saudara, masalah pergumulan yang saudara hadapi berguna untuk kebaikan saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Kenapa? Karena Tuhan, saudara, Tuhan saya adalah Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam masalahmu, dalam pergumulanmu, untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Jadi, kalau saudara menghadapi masalah, saudara harus percaya bahwa masalah yang saudara hadapi, mungkin masalahnya berat, mungkin masalahnya banyak, menghabiskan tenaga, menguras energi saudara, tetapi saudara harus percaya endingnya akan mendatangkan kebaikan buat saudara, buat saya. Kalau saudara lihat cerita tentang Yusuf, waktu Yusuf dimasukin ke dalam sumur, waktu Yusuf dijual ke Mesir, mungkin saudara melihat kejadian demi kejadian menimpa Yusuf, mungkin banyak orang berkata kasihan Yusuf, kejadian demi kejadian menimpa Yusuf. Tapi kalau saudara lihat beberapa tahun kemudian, kalau saudara lihat endingnya, saudara tahu semuanya mendatangkan kebaikan. Bukan hanya untuk Yusuf, tapi untuk seluruh bangsa Israel. Jadi kejadian demi kejadian boleh menimpa Yusuf, tapi Tuhan, Dia tidak tinggal diam. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Yang percaya boleh bilang amin. Kita lihat firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 15 sampai 17. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, "Inilah dia yang dimaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus." Saudara perhatikan baik-baik ayat yang ke-16, di sini dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Apa artinya? Menerima kasih karunia demi kasih karunia. Artinya, ketika saudara mulai menerima kasih karunia Tuhan dalam hidupmu, maka selanjutnya akan ada kasih karunia yang lain yang akan datang dalam hidupmu. Yang percaya boleh bilang amin. Dengan kata lain, setiap permasalahan, pergumulan, problem yang saudara hadapi, selalu ada kasih karunia Tuhan yang baru buat saudara, buat saya. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, selalu ada kasih karunia Tuhan yang baru buat kamu. Amin. Ayat 17, perhatikan baik-baik. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Di sini dikatakan kasih karunia dan kebenaran. Tidak dikatakan hukum Taurat dan kebenaran. Tidak. Tapi kasih karunia dan kebenaran. Saudara bisa lihat kebenaran ada di sisinya kasih karunia, bukan di sisi hukum Taurat. Kebenaran ada di sisi kasih karunia dan kebenaran. Kalau saudara lihat bahasa aslinya, kasih karunia dan kebenaran itu merupakan satu kesatuan. Bentuk tunggal. Bukan dua hal yang berbeda, tapi bentuk tunggal. Kasih karunia adalah kebenaran adalah kasih karunia. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi siapakah kasih karunia itu? Siapakah kebenaran itu? Yesus Kristus. Kasih karunia
adalah kebenaran. Kebenaran adalah siapa? Yesus Kristus. Amin. Yesus pernah berkata kepada orang-orang Yahudi, kamu harus tahu kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Apa yang dimaksud dengan kebenaran yang memerdekakan di sini? Kebanyakan orang berpikir, oh hukum Taurat Pak. Bukan, ingat baik-baik. Yesus berkata kepada orang Yahudi, mereka sudah tahu hukum Taurat dari kecil. Jadi Yesus tidak mungkin berkata kepada orang yang sudah tahu hukum Taurat, kamu harus tahu hukum Taurat. Tidak, mereka sudah tahu hukum Taurat. Kalau begitu apa yang dimaksud dengan kebenaran yang memerdekakan? Yang Yesus katakan kepada orang Yahudi yang sudah tahu hukum Taurat, kasih karunia. Yesus berkata kepada orang Yahudi yang sudah tahu hukum Taurat, Yesus berkata, kamu harus tahu kasih karunia yang akan memerdekakan kamu. Amin. Ayat ke-16, perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Siapakah kasih karunia itu? Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, setiap kali saudara menghadapi masalah, setiap kali saudara menghadapi problem, tantangan, pergumulan, perhatikan baik-baik, saudara akan menerima kasih karunia Tuhan yang baru. Sekali lagi saya ulangi, setiap kali saudara menghadapi masalah, pergumulan, problem, maka selalu ada kasih karunia Tuhan yang baru. Siapakah kasih karunia Tuhan? Yesus Kristus. Amin. Mungkin saudara berkata sama saya, Pak, apa hubungan dengan masalah yang saya hadapi? Saya mau saudara mengerti, ketika saudara dan saya menghadapi masalah, saya mau saudara mengerti, masalah yang saudara hadapi itu bukan berasal dari Tuhan. Amin. Itu bukan dari Tuhan. Masalah yang timbul dalam hidupmu itu mungkin karena kesalahanmu sendiri. Bisa karena kesalahanmu sendiri. Atau dari si jahat. Atau mungkin dari orang-orang sekitar saudara yang mengkhianati saudara. Tetapi saya mau kasih tahu sama saudara, setiap kali saudara menghadapi masalah, justru di situ akan ada kasih karunia Tuhan yang baru dalam hidup saudara. Setiap kali ada masalah, setiap kali ada pergumulan, selalu ada kasih karunia Tuhan yang baru dalam hidup saudara. Siapakah kasih karunia itu? Yesus. Dengan kata lain, justru ketika saudara menghadapi masalah, tantangan, pergumulan, justru saudara memiliki kesempatan untuk melihat Yesus dalam cara pandang yang baru. Amin. Ini yang saudara butuhkan. Mungkin saudara berkata sama saya, Pak, saya butuh jawaban atas masalah saya. Kebanyakan orang berpikir begini, kalau dia punya masalah dalam hal ekonomi, dalam hal keuangan, atau dalam hal bisnisnya, mungkin kebanyakan orang berpikir, saya butuh uang lebih banyak untuk menyelamatkan bisnis saya. Saya butuh masukan, saya butuh input dari orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi yang bisa memberi jalan keluar atas masalah saya. No, lebih daripada itu. Saudara butuh pewahyuan, butuh melihat Yesus lebih lagi dalam cara pandang yang baru. Saudara butuh pewahyuan tentang Yesus yang baru. Itu sebabnya setiap kali saudara menghadapi masalah, setiap kali saudara menghadapi tantangan, minta sama Tuhan, Tuhan saya minta pewahyuan yang baru tentang Yesus. Apa maksudnya? Perhatikan baik-baik. Kalau saudara masih ingat cerita tentang Marta dan Maria. Waktu Lazarus mati, Maria dan Marta datang sama Yesus. Saya mau saudara mengerti, keluarga ini, Maria, Marta, Lazarus, mereka sudah mengenal Yesus lama. Memang Alkitab tidak mengatakan mereka sudah berapa lama kenal, tapi mereka sudah lama mengenal Yesus. Waktu Lazarus mati, Maria datang sama Lazarus, Maria datang sama Lazarus, dan mereka berkata begini. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Maka kata Marta berkata kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini. Kapan? Waktu saudara saya sakit kemarin. Dia sudah mati 4 hari yang lalu. Betul? Dia sudah mati 4 hari yang lalu. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini kemarin, 4 hari yang lalu, 5 hari yang lalu, seminggu yang lalu, waktu Lazarus masih sakit, pasti dia tidak akan mati. Pasti engkau akan menyembuhkan dia. Jadi dengan kata lain, Marta membawa Yesus ke masa lalu, kemarin. Dengan kata lain, Marta hanya memiliki pandangan pewahyuan tentang Yesus, bahwa Yesus adalah Yesus yang sanggup
menyembuhkan orang yang sakit. That's it. Memangnya Yesus tidak bisa membangkitkan Lazarus? Marta hanya berpikir bahwa Yesus hanya bisa menyembuhkan orang yang sakit. Itu sebabnya Marta berkata, sekiranya kalau kemarin engkau ada di sini, waktu saudara saya masih sakit, belum mati, pasti dia sembuh. Loh, memangnya Yesus tidak bisa membangkitkan? Dia membawa Yesus ke masa lalu. Dia hanya memiliki pandangan tentang Yesus di masa lalu, kemarin-kemarin, bahwa Yesus hanya bisa menyembuhkan orang yang sakit. Kemudian Yesus berkata begini kepada Marta, Marta, saudaramu tidak akan mati. Dia akan bangkit. Apa yang Marta katakan? Selanjutnya, perhatikan baik-baik. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit. Kapan? Akhir zaman. Sekarang Marta membawa Yesus ke masa depan. Aku tahu dia akan bangkit ketika engkau membangkitkan orang-orang mati pada akhir zaman. Jadi sekarang Marta memiliki pandangan tentang Yesus di masa mendatang. Padahal, ingat baik-baik, apa yang Marta butuhkan? Marta butuh pewahyuan tentang Yesus hari itu, sekarang. Tetapi apa yang terjadi? Marta, dia membawa Yesus ke masa lalu. Sekiranya engkau ada di sini, dia pasti tidak akan mati, pasti sembuh. Dan Yesus berkata, saudaramu tidak akan mati, dia akan bangkit. Aku tahu dia akan bangkit, tapi nanti. Di masa mendatang, dia membawa Yesus ke masa mendatang. Jadi Marta hanya memiliki pandangan tentang Yesus di masa lalu, dan Marta hanya memiliki pandangan pewahyuan tentang Yesus di masa mendatang. Banyak di antara saudara sudah mengenal Yesus, pendeta, pengkhotbah sudah mengenal Yesus lama. Tapi saya mau kasih tahu, yang saudara butuhkan adalah pandangan tentang Yesus hari ini. Saudara butuh pandangan pewahyuan tentang Yesus yang baru setiap hari. Setiap hari. Amin. Apa yang Yesus katakan sama Marta? Perhatikan baik-baik. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Akulah, terjemahannya I am. I am. Apa artinya I am? Sekarang, present tense, I am. Ini yang Marta butuhkan, pewahyuan yang baru tentang Yesus. Betul? Pertanyaan saya, apa masalah yang Marta hadapi? Saudaranya mati. Apa yang Marta butuhkan? Apa yang Marta butuhkan? Jawaban apa yang Marta butuhkan untuk masalah yang dihadapi? Kebangkitan. Dan saat itu Yesus menyatakan dirinya, I am, akulah kebangkitan dan hidup. Ketika Yesus menyatakan dirinya, akulah kebangkitan dan hidup, I am. Di situ Marta menerima pewahyuan yang baru tentang Yesus. Amin. Jadi saudara dan saya, sekalipun saudara sudah lama menjadi Kristen, mengenal Yesus lama, pendeta, pengkhotbah, penginjil, siapapun, saudara butuh pewahyuan yang baru tentang Yesus setiap hari. Saudara tahu apa yang terjadi ketika Marta mendapat pewahyuan tentang Yesus, I am, akulah kebangkitan dan hidup, apa yang terjadi? Lazarus bangkit. Amin. Lazarus bangkit. Jadi saudara dan saya butuh pewahyuan yang baru tentang Yesus untuk masalah saudara, untuk masalah saya yang sedang kita hadapi sekarang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah siapakah Yesus buat saya dalam masalah yang saya hadapi hari ini. Itu pewahyuan yang baru tentang Yesus. Amin. Dan kalau saudara lihat tadi, jadi pewahyuan yang baru tentang Yesus. Siapakah Tuhan Yesus buat saya dalam situasi yang saya hadapi hari ini? Sebagai contoh tadi Marta,
Dia mengalami situasi apa? Lazarus mati. Betul? Tapi dia tidak punya pewahyuan yang baru tentang Yesus. Dia hanya punya pewahyuan yang lama bahwa Yesus hanya menyembuhkan orang sakit. Itu sebabnya waktu Yesus datang, dia berkata, sekiranya engkau kemarin ada di sini, saudaraku pasti tidak mati, engkau pasti sembuhkan. Tapi Yesus berkata, saudaramu gak mati, dia akan bangkit. Dia masih tidak mengerti. Aku tahu dia akan bangkit nanti di akhir zaman. Dia membawa Yesus ke masa mendatang. Yesus akan membangkitkan orang-orang mati pada akhir zaman. Tapi Yesus berkata, no, Martha, no. I am. Apa yang kamu butuhkan? Apa masalah yang kamu hadapi? Akulah jawabannya. I am. Amin. Ini pewahyuan yang baru buat kamu tentang aku. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Amin. Nah, jadi ingat baik-baik, setiap hari saudara butuh pewahyuan yang baru tentang Yesus. Siapakah Tuhan Yesus buat saya dalam situasi yang saya hadapi? Amin. Martha, dia mendapat pewahyuan yang baru tentang Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Nah, ini yang dia butuhkan dalam situasi yang dia hadapi. Lazarus mati. Dia butuh kebangkitan untuk saudaranya. Dan dia mendapat pewahyuan yang baru. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Apa yang terjadi? Lazarus bangkit. Amin. Ketika Yesus bertemu dengan orang yang buta sejak lahir, Yesus menyatakan dirinya, akulah terang dunia. Apa yang terjadi? Orang buta ini bisa melihat. Murid-murid Yesus hanya tahu bahwa Yesus adalah roti hidup. No, Yesus bukan hanya roti hidup. Dia terang dunia. Dia juga kebangkitan. Dan dia juga hidup. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi, perhatikan baik-baik. Dalam segala situasi, masalah, problem yang saudara hadapi, yang saudara butuhkan sesungguhnya adalah pewahyuan yang baru tentang Yesus. Siapakah Tuhan Yesus buat saya dalam situasi yang saya hadapi? Dengan begini, perhatikan baik-baik, beginilah caranya kasih karunia Tuhan akan datang dalam hidupmu. Beginilah caranya kebaikan Tuhan datang dalam hidupmu. Contohnya tadi seperti Martha. Ketika Martha mendapat pewahyuan tentang Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Apa yang terjadi? Lazarus bangkit. Orang buta sejak lahir, ketika dia tahu, mendapat pewahyuan tentang Yesus, akulah terang dunia, apa yang terjadi? Matanya terbuka. Amin. Saudara butuh pewahyuan yang baru tentang Yesus. Waktu kamu mendapat pewahyuan yang baru tentang Yesus, mengenali Yesus dalam cara pandang yang baru, demikianlah kasih karunia, kebaikan Tuhan akan datang dalam kehidupanmu. Menyelesaikan semua masalah, memberikan apa yang kamu butuhkan. Tahukah saudara bahwa Tuhan bisa melimpahkan kasih karunia buat saudara? Dia bisa melimpahkan kebaikan buat saudara? Bagaimana caranya? Kebanyakan orang berkata, dengan melakukan lebih, Pak. No, bukan dengan melakukan lebih. Tapi dengan mengenal lebih. Amin. Mengenal Yesus lebih. Firman Tuhan berkata begini. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Sekali lagi saya ulangi. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Seberapa banyak di sini yang mau dilimpahi kasih karunia dan kebaikan Tuhan? Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Apa artinya melimpahi? Datang berlimpah-limpah dalam hidupmu. Amin. Kasih karunia, unmerited, undeserved favor, kebaikan Tuhan yang sesungguhnya tidak layak saudara terima. Damai sejahtera, dalam bahasa Ibraninya shalom, kemudian dalam bahasa Yunaninya Irene. Oke, artinya health, wholeness, complete, peace, prosper. Kasih karunia, kebaikan Tuhan yang sesungguhnya tidak layak saudara terima. Kemudian kesehatan, kesempurnaan, keutuhan, damai sejahtera, prosperity akan melimpahi kamu. Amin. Bagaimana caranya? Berbuat lebih? No. Melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita.
oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi semakin saudara mengenal Yesus, semakin saudara mendapat pewahyuan yang baru tentang Yesus. Apa yang terjadi? Kasih karunia, damai sejahtera melimpahi kamu. Amin. Itu sebabnya saya percaya mimbar gereja bukan untuk memperkenalkan politik. Mimbar gereja bukan untuk memperkenalkan bisnis. No, mimbar gereja untuk memperkenalkan Yesus. Saudara datang ke gereja, saudara datang nonton ibadah online, platform online ini. Gereja bukan untuk memperkenalkan selebriti. Bukan untuk memperkenalkan bisnis. Bukan. Tapi untuk memperkenalkan siapa? Yesus. Semakin saudara mengenal Yesus, datang ke gereja, dengar firman, lihat Yesus dalam firman. Semakin saudara mengenal Yesus, kasih karunia, damai sejahtera melimpahi kamu. Amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Katakan bersama saya, menganugerahkan. Memberikan kepadamu cuma-cuma. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu. Apa artinya segala sesuatu? Semua yang kita butuhkan, yang berguna untuk hidup, yang kita butuhkan dalam hidup ini, yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia. Perhatikan baik-baik. Alkitab mengatakan karena kuasa ilahinya telah memberikan kepada kita secara cuma-cuma. Apapun yang kamu butuhkan dalam hidup ini sudah diberikan kepadamu. Pertanyaan saya, question. Kenapa banyak orang Kristen yang belum menerima semua yang Tuhan berikan yang berguna untuk hidup kita? Why? Karena banyak orang Kristen yang berusaha menerima dengan berbuat lebih. No. Semuanya diberikan, dianugerahkan kepadamu. Bagaimana caranya? Oleh pengenalan akan Dia. Semakin saudara mengenal Yesus, semakin saudara mendapat pewahyuan tentang Yesus. Terus setiap hari, selalu yang baru. Siapa Yesus dalam hidup saya? Semakin saudara mengenal Yesus, maka saudara akan semakin menerima segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepadamu secara cuma-cuma. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Ingat baik-baik, saudara dan saya. Masalah apapun yang kamu hadapi, pergumulan apapun yang kamu hadapi, saudara dan saya sesungguhnya butuh pewahyuan yang baru tentang Yesus. Siapakah Yesus? Apa itu pewahyuan yang baru tentang Yesus? Siapakah Tuhan Yesus buat saya dalam situasi yang saya hadapi sekarang? Ini yang saudara butuhkan. Karena dengan cara inilah, melihat Yesus, mengenal Yesus, kasih karunia kebaikan Tuhan dilimpahi dalam hidupmu. Jadi apa yang kita pelajari sekarang? Ketika saudara dan saya ada dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Ada begitu banyak yang sakit. Nggak sedikit yang mati. Ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan opportunity, kehilangan kesempatan, usahanya ditutup. Ada orang yang nggak bisa makan. Dalam situasi yang sulit seperti ini, saudara butuh pewahyuan yang baru. Siapa Yesus buat saya dalam situasi krisis seperti sekarang ini? Dan ketika saudara mendapat pewahyuan yang baru tentang Yesus dalam situasi yang saudara hadapi sekarang ini, kasih karunia demi kasih karunia, kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan akan dilimpahi dalam hidupmu. Saudara menerima jawaban atas situasi yang kamu hadapi hari ini. Siapakah Yesus buat saudara?
dalam keadaan krisis seperti ini? Saya kasih satu contoh. Kalau saudara baca Mazmur pasal 23. Di situ dikatakan, Tuhan adalah gembala yang baik. Siapakah Yesus dalam hidup saya? Dalam situasi krisis seperti ini, Dia adalah gembala yang baik. Dia bukan hanya Tuhan. Dia bukan hanya penyembuh. Tapi Dia gembala yang baik. Saudara baca Mazmur 23, saudara renungkan firman-Nya, lihat di sana apa yang dilakukan seorang gembala yang baik buat domba-dombanya. Ketika kamu melihat pewahyuan tentang Yesus, Dia adalah gembala yang baik. Saya mau kasih tahu sama saudara, apa yang dikatakan tentang apa yang dilakukan gembala yang baik, itu yang akan dilakukan sama saudara sebagai domba-dombanya. Amin. Dia akan membaringkan kamu di padang yang berumput hijau. Dia membimbing kamu ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwamu. Sekalipun kamu dalam lembah kekelaman, sekalipun kamu dalam situasi yang sulit, ini yang akan dilakukan oleh gembala yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia bukan gembala upahan. Gembala upahan adalah gembala yang meninggalkan domba-dombanya ketika bahaya datang. Tapi Dia gembala yang baik. Dia besertamu. Gadanya, tongkatnya menghibur kamu. Amin. Dia menyediakan hidangan. Saudara bisa bayangkan, dalam situasi yang sulit, Dia tetap menyediakan hidangan buat saudara. Selalu ada makanan, selalu ada berkat. Kamu gak akan pernah kekurangan. Jadi dalam situasi yang sulit, ketika saudara mendapat pewahyuan yang baru tentang Yesus, Dia adalah gembala saya. Tuhan, aku bersyukur Engkau adalah gembalaku. Dalam situasi yang sulit, tetap ada makanan di rumahku. Pemeliharaanmu sempurna untuk saya, untuk keluarga saya. Amin. Engkau tetap mengurapi kepalaku dengan minyak. Apa artinya? Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutu. Amin. Kalau engkau pedagang bakmi, engkau menjadi pedagang bakmi yang berhasil lebih daripada pedagang bakmi yang lain, sekalipun dalam situasi yang sulit. Amin. Kalau engkau pedagang kopi, engkau akan menjadi pedagang kopi yang berhasil lebih daripada orang lain, karena Tuhan mengurapi kepalamu dengan minyak. Amin. Dan Alkitab mengatakan, pialaku penuh melimpah. Apa artinya pialaku penuh melimpah? Engkau senantiasa diberkati Tuhan. Dan ingat baik-baik, sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Ini yang terjadi ketika kamu mendapat pewahyuan tentang Yesus. Engkau adalah gembala yang baik. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, sekalipun dalam situasi yang sulit, saya melihat kiri kanan ditimpa kemalangan, kesusahan. Tapi ini yang terjadi ketika kamu menerima Yesus sebagai gembala yang baik. Pandangan yang baru. Alkitab mengatakan, ini yang terjadi dalam hidupmu. Kebajikan, kemurahan belaka yang mengikuti aku sepanjang umur hidupku. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi inilah yang harus saudara dan saya lakukan dalam situasi, dalam masalah, dalam pergumulan, apapun yang kamu hadapi, sekalipun dalam situasi, khususnya dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Apakah saudara punya masalah keuangan? Apakah saudara punya masalah kesehatan? Masalah apapun, yang saudara butuhkan adalah pewahyuan yang baru tentang Yesus. Siapakah Tuhan Yesus buat saya dalam situasi yang saya hadapi? Amin. Siapakah Tuhan Yesus buat saya dalam situasi yang saya hadapi? Kamu butuh pewahyuan yang baru terus, setiap hari, tentang Yesus. Jangan pernah berhenti mencari, mengenal Yesus. Yesus begitu kaya. Amin. Dia bukan hanya Tuhan. Dia bukan hanya juru selamat. Dia bukan hanya penyembuh, tapi Dia gembalamu yang baik. Dia terang dunia. Dia roti hidup. Ada begitu banyak pewahyuan tentang Yesus. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, ketika kamu mengenal Yesus, itulah saatnya kasih karunia, damai sejahtera melimpahi kamu. Firman Tuhan tadi berkata, sesungguhnya Tuhan sudah menganugerahkan segala sesuatu yang kamu butuhkan untuk hidup ini. Tetapi question, kenapa orang Kristen tidak menerima yang sudah diberikan? Karena orang Kristen kebanyakan ingin memperoleh dengan kekuatan, dengan perbuatan mereka. Padahal semuanya diberikan
oleh pengenalan akan Dia. Kenal Yesus lebih lagi. Cari tahu siapa Yesus dalam hidupmu. Terima pewahyuan yang baru tentang Yesus. Dan saya percaya dalam situasi yang sulit, dalam situasi apapun, kamu butuh tahu siapa Yesus dalam situasi yang kamu hadapi. Ketika kamu menemukan siapa Yesus dalam situasi yang kamu hadapi, saya percaya apa yang kamu lihat tentang Yesus, itu yang kamu terima dalam hidupmu. Kalau kamu melihat dalam situasi krisis seperti sekarang ini, Dia gembala yang baik, maka apa yang dilakukan Yesus sebagai gembala yang baik, itu yang digenapi dalam hidupmu. Dia akan membaringkan kamu di padang yang berumput hijau. Dia akan membimbing kamu ke air yang tenang. Dia akan menyegarkan jiwamu. Sekalipun kamu dalam lembah kekelaman, kamu gak perlu takut bahaya. Sebab gandanya tongkatnya menghibur kamu. Dia tidak pernah meninggalkan kamu. Dia senantiasa beserta dengan kamu. Dia menyediakan hidangan bagimu di hadapan lawanmu. Sekalipun ada situasi yang sulit, sekalipun ada begitu banyak pesaing, tapi janji Tuhan, tetap ada makanan, tetap ada berkat dalam hidupmu. Amin. Dia mengurapi kepalamu dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Kalau kamu dokter yang berhasil lebih daripada dokter yang lain dalam situasi yang sulit sekalipun. Amin. Kalau kamu pedagang bakmi, kamu jadi pedagang bakmi yang berhasil lebih daripada yang lain dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Kalau kamu menerima pewahyuan tentang Yesus, Dia adalah gembala saya. Dan ingat baik-baik, pialaku penuh melimpah. Selalu ada penghiburan, selalu ada jalan keluar, selalu ada kasih karunia dalam setiap masalah yang saya hadapi. Itu sebabnya saya bersuka cita. Dan ingat baik-baik, kebajikan, kemurahan belaka yang selalu mengikuti sepanjang umur hidupmu. Jadi ingat baik-baik dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Kalau kamu menghadapi masalah dalam ekonomi, mungkin saudara berpikir, saya butuh uang untuk menyelamatkan bisnis saya. No. Bukan uang yang kamu butuhkan. Lebih daripada itu, kamu butuh pewahyuan yang baru tentang Yesus. Siapa Yesus buat saya dalam situasi yang saya hadapi. Dengan beginilah, maka kasih karunia, damai sejahtera melimpahi kamu. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kananmu, kenal Yesus lebih lagi. Kenal Yesus lebih lagi. Amin. Betapa saudara saya diberkati. Kenal Yesus lebih lagi. Lihat Yesus dalam firman-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera melimpahi kamu. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Masalah apapun yang anak-anak-Mu hadapi hari ini, apakah itu masalah kesehatan, ekonomi, pekerjaan, bisnis, apapun masalahnya, sesungguhnya ketika mereka menghadapi masalah keuangan, bukan uang yang mereka butuhkan, bukan uang yang menyelamatkan usaha mereka, tetapi lebih daripada itu, mereka butuh pengenalan akan Yesus. Siapa Yesus buat mereka dalam segala situasi yang mereka hadapi. Ketika mereka melihat Yesus, mendapat pewahyuan yang baru tentang Yesus, maka kasih karunia, kebaikan Tuhan, apapun yang mereka butuhkan, melimpahi mereka. Mereka akan melihat jalan keluar. Mereka akan melihat kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan mereka. Engkau menyediakan apapun yang mereka butuhkan dalam setiap masalah pergumulan hidup mereka. Dan biarlah hari ini mereka mengenal Yesus lebih lagi. Karena kami percaya Tuhan, Engkau telah menganugerahkan kepada kami segala sesuatu yang kami butuhkan dalam hidup ini melalui pengenalan akan Dia. Jadi semakin kami mengenal Engkau, maka apapun yang kami butuhkan yang sudah Engkau berikan akan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah hari ini anak-anak-Mu Tuhan, dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang krisis, kami telah melihat Engkau, kami telah mendapat pewahyuan tentang Engkau, bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Sekalipun dalam situasi yang sulit, krisis, lembah kekelaman, Engkau tetap menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan-lawan kami. Ada makanan, ada berkat, ada keuntungan, ada profit yang Kau berikan kepada kami. Dan Kau mengurapi kepala kami dengan minyak. Kami tetap menjadi kesukaan, kesayangan. Dan kami lebih daripada teman-teman sekutu kami. Piala kami penuh melimpah. Ada sukacita, ada penghiburan, selalu ada harapan dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Dan betapa kami bersyukur janji-Mu Tuhan. Ketika dunia dilanda kegelapan, ada lembah yang kelam. Ketika kami melihat sekeliling kami,
mengalami kesusahan, kemalangan. Tetapi karena Engkau adalah gembala kami yang baik, hanya kemurahan, hanya kebajikan belaka yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Engkau juga adalah kebangkitan dan hidup. Apapun area yang mati hari ini Tuhan dalam hidup kami, apakah bisnis kami yang mati, Engkau adalah kebangkitan untuk bisnis kami. Apapun yang mati dalam tubuh kami, kalau ada organ-organ tubuh kami yang tidak berfungsi sempurna, Engkau adalah kebangkitan untuk organ-organ tubuh kami. Biarlah organ-organ tubuh mereka berfungsi sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kebangkitan untuk bisnis mereka, Engkau kebangkitan untuk relationship dalam keluarga mereka Tuhan. Dan apapun yang mereka butuhkan hari ini, kasih karunia, damai sejahtera melimpahi mereka. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin.